belajar bahasa tanpa rasa, bahasa Indonesia yang indah, supaya Coba deh, kamu perhatiin chat kamu hari ini. Ada nggak sih kata yang salah tulis atau mungkin kamu pakai bahasa campur-campur, setengah Indonesia, setengah Inggris? Kadang, tanpa kita sadar, kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Tapi sadar nggak sih, dari bahasa, orang bisa menilai karakter pendidikan kita. Nah, hari ini aku mau ajak kamu ngobrol santai tentang apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kenapa penting banget, dan gimana cara kita bisa membiasakannya. Kita sering dengar istilah bahasa yang baik dan benar, tapi dua kata itu nggak sama loh. Bahasa yang baik berarti bahasa yang digunakan sesuai tempat, situasi, lawan bicara. Misalnya, kalau kamu ngomong dengan guru, kita pakai bahasa yang sopan. Tapi kalau ngobrol sama teman, ya bisa lebih santai. Sementara bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai kaidah, ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan pilihan kata yang tepat. Jadi, baik itu soal etika, benar itu soal aturan. Tahu nggak sih teman-teman, bahasa Indonesia punya perjalanan panjang loh. Diresmikan pada 28 Oktober 1928 lewat Sumpah Pemuda. Dari awal, bahasa Indonesia jadi alat pemersatu bangsa. Bayangin, Indonesia punya ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa saling memahami karena satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Fungsinya juga banyak banget, bukan cuma buat komunikasi, tapi juga sebagai identitas, alat pendidikan, bahkan simbol kebanggaan nasional. Nah, mari kita sekarang bahas kesalahan umum yang sering banget kita lakukan, bahkan tanpa kita sadar. Pertama, penulisan ejaan yang salah, misalnya di mana, tanpa spasi, padahal harusnya yang benar itu di mana. Kedua, penggunaan imbuhan asing seperti mensosialisasikan, padahal seharusnya menyosialisasikan. Ketiga, campur kode berlebihan, misalnya oke guys, let's start our class. Boleh aja sih, tapi kalau terlalu sering, bahasa Indonesia bisa kalah di rumah sendiri. Yang keempat, salah kaprah dalam kata serapan, contohnya efisienisasi, seharusnya pengefisienan. Nah, kenapa sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting? Karena bahasa mencerminkan kepribadian kita. Cara kita berbicara dan menulis menunjukkan seberapa terdidik dan sopan kita. Dalam dunia akademik, bahasa yang baik membantu kita menulis karya ilmiah dengan jelas. Di dunia kerja, bahasa yang benar menunjukkan profesionalitas. Dan di media sosial, bahasa yang santun menjaga citra diri. Jadi, berbahasa dengan baik dan benar bukan soal kaku, tapi soal menghargai diri dan orang lain. Nah, gimana sih caranya kita bisa mulai membiasakan diri? Yang pertama, perbanyak membaca teks berbahasa Indonesia yang baik, seperti artikel, berita, atau buku sastra. Yang kedua, gunakan kamus atau KBBI online saat ragu dengan ejaan. Yang ketiga, hindari campur kode berlebihan. Ya, sesekali boleh, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia. Yang keempat, latih menulis setiap hari, misalnya di caption media sosial, tapi pakai bahasa yang rapi. Yang kelima, perhatikan cara berbicara di lingkungan formal, seperti di kelas atau saat presentasi. Oke teman-teman, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga jati diri bangsa. Kita tetap modern, tetap keren, tanpa meninggalkan bahasa sendiri. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dimanapun dan kapanpun. Ingat kata Pramudia Ananta,
Bahasa menunjukkan bangsa. Mari cintai bahasa kita karena bahasa Indonesia dikenang. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cinta bahasa, cinta Indonesia. Bye-bye.